Istilah investasi sudah makin populer dewasa ini. Hal ini pun membuat lebih banyak orang mulai memikirkan sejumlah cara untuk bisa memulai investasi. Salah satu pilihan investasi yang sering dipilih oleh para investor pemula adalah reksadana. Bukan tanpa alasan, reksadana menjadi begitu populer di kalangan pemula dan mereka yang ingin mengamankan aset. Memulai investasi reksadana pun cukup mudah dan modal yang dibutuhkan juga sangat minim. Untuk lebih jelas, simak sejumlah informasi tentang reksadana berikut ini. Reksadana adalah wadah pengumpulan dana dari masyarakat untuk dikelola oleh manajer investasi dalam berbagai instrumen investasi. Manajer investasi akan menentukan pengelolaan dana berdasarkan jenis reksadana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jenis reksadana sendiri terbagi ke dalam 4 jenis, yaitu reksadana pasar uang, pendapatan tetap, saham, dan campuran. Masing-masing jenis tentunya menjanjikan potensi imbal hasil atau return dan risiko yang berbeda-beda. Para investor reksadana baiknya mengetahui profil risikonya dahulu sebelum memilih jenis reksadana yang tepat. Cara kerja reksadana akan sangat ditentukan oleh manajer investasi yang mengelola dana. Dalam hal ini, manajer investasi akan membagi sumber dana ke dalam instrumen investasi lainnya. Manajer investasi tentunya akan mencari pembagian yang bisa menghasilkan potensi keuntungan yang paling besar. Bukan hanya itu, penyebaran dana investasi pun dimaksudkan untuk menurunkan risiko yang akan diterima oleh para investor. Salah satu instrumen investasi yang sedang mengalami performa yang kurang baik, masih ada instrumen lain yang tetap memberikan keuntungan. Instrumen investasi yang dipakai pun berdasarkan jenis dan produk reksadana yang dipilih oleh para investornya. Misalnya reksadana pasar uang, yang membuat manajer investasi akan mengalokasikan lebih dari 80% dana ke instrumen pasar uang, mulai dari deposito hingga obligasi. Sebelum memulai investasi, kamu perlu tahu dulu cara investasi reksadana yang tepat. Nah, berikut ini adalah tips investasi reksadana untuk para pemula. Pertama, tentukan tujuan investasi. Kedua, pilih platform digital untuk investasi reksadana. Ketiga, tentukan profil risiko investasi. Yang keempat, berinvestasilah sesuai dengan kemampuan. Yang kelima, pilih produk reksadana yang tepat. 6. Lakukan diversifikasi produk reksadana. 7. Berinvestasilah secara rutin. Berikut ini adalah sejumlah kelebihan yang bisa didapat dengan berinvestasi di reksadana. Yang pertama adalah modal investasi minim. Investasi reksadana bisa dilakukan dengan modal mulai dari 10.000 saja. Dengan modal yang kecil, reksadana menjadi pilihan banyak orang untuk memulai berinvestasi dan mengelola aset. 6. Mudah dicairkan. Reksadana juga jenis investasi yang sangat liquid dan mudah dicairkan kapan saja. Hal ini membuat reksadana menjadi pilihan untuk menyimpan uang tabungan hingga dana darurat. 3. Tidak perlu analisis yang dalam. Seluruh dana investasi yang ada dikelola oleh manajer investasi. Pengelolaan ini pastinya dilakukan secara profesional. Dengan kata lain, para investor tidak perlu melakukan analisis pasar yang terlalu dalam. 4. Pilihan investasi yang banyak. Jenis reksadana membuat para investor mendapat banyak pilihan yang bisa disesuaikan dengan profil risikonya. Jadi, kamu bisa memilih produk reksadana yang beragam juga nantinya. 5. Bukan objek pajak. Keuntungan yang didapat dari reksadana tidak dikenakan pajak oleh pemerintah. Biaya yang dibebankan pun sangat minim. Hal ini membuat potensi keuntungan yang akan didapat lebih maksimal. Setiap investasi tentu saja memiliki risiko. Nah, berikut ini adalah kekurangan saat kamu berinvestasi dalam reksadana. Pertama, investasi jangka panjang. Reksadana merupakan pilihan investasi jangka panjang. Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, tentu saja kamu perlu rutin berinvestasi lebih dari 3 tahun. 2. Manajer investasi one prestasi.
Adapun resiko manajer investasi gagal mengelola dana yang diberikan sehingga mengalami kerugian. Hal ini akan membuat mereka tidak bisa mengembalikan dana yang diberikan oleh para investor. 3. Penutupan reksadana. Pemerintah juga memiliki hak untuk menutup produk reksadana jika performanya berada di bawah nilai minimum. Akibatnya, dana investasi pun akan hilang dan tidak bisa dikembalikan. Dalam investasi apapun, memulainya lebih cepat tentu akan lebih baik. Potensi keuntungan yang bisa didapat pun akan lebih maksimal. Jika rutin menambahinya, bukan tidak mungkin tujuan investasi yang kamu lakukan akan tercapai lebih cepat. Nah, sudah punya rencana untuk mulai investasi di reksadana? Segera sisihkan uangmu dan mulailah berinvestasi sekarang. So, thanks for watching and see you in the next video. Goodbye.